Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di YouTube channel kami. Kali ini kami akan mempersembahkan video memasak dengan judul Tumis daging kentang lada hitam. Teman-teman, zaman sekarang ini kita sering mendengar banyak serangan penyakit mematikan bisa datang kapan saja, bahkan pada usia muda. Selain kita perlu memperhatikan pola hidup sehat, berolahraga dan mencegah stres, kita juga perlu memperhatikan asupan makanan kita sehari-hari. Salah satu cara adalah dengan cara memasak untuk sendiri dan keluarga. Makan di luar setiap hari memang sangat praktis, tapi belum tentu sehat. Beberapa tutorial video kami mempersembahkan cara memasak yang tidak sulit, bahkan ada yang sangat mudah. Oleh karena itu, yuk, mari memasak mulai dari sekarang. Oh ya, bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel kami, atau yang sudah berkali-kali melihat video kami, yuk bantu di subscribe, dan lebih bagusnya lagi bisa bantu di share ke teman-teman melalui media sosial. Selain bisa berbagi, dengan bertambahnya like dan subscriber di channel kami, maka juga akan mendukung kami agar lebih gencar dan lebih bersemangat membuat lebih banyak video-video baru yang akan berguna bagi Anda dan banyak orang. Baik teman-teman, tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, mari kita segera memulainya. Baik teman-teman, dimulai dari daging yang sudah kita bumbukan dan kita blender cincang seperti ini. Daging yang sudah dicincang ini sebaiknya bisa didiamkan minimal 15 menit atau disimpan dulu di kulkas sehari sebelumnya. Kemudian ini adalah lada hitam yang akan kita tumbuk giling menjadi halus. Kemudian sekitar 4-5 siung bawang putih yang dipotong cincang dan bawang merah yang dipotong iris seperti ini. Kemudian daun pre yang dipotong-potong seperti ini. Kemudian ini adalah tomat yang dipotong-potong seperti ini, dan bawang bombay 1 biji yang dipotong-potong seperti ini. Dan kemudian adalah kentang sekitar 1 kilo yang sudah kita bersihkan dan potong-potong seperti ini. Baik teman-teman, kita akan memperlihatkan ini daging yang akan kita blender. Pertama-tama kita tambahkan dulu sedikit garam seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan tuangkan sedikit saus tiram seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan sedikit gula seperti ini. Kemudian kita tambahkan juga perisa jamur atau ekstrak jamur vegetarian. Ya, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita bubuhkan sedikit bubuk merica. Iya, seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan tuangkan juga sedikit minyak wijen. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan juga kecap asin. Ya, kira-kira seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan menambahkan tepung jagung atau tepung maizena. Ya, kira-kira seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita blender supaya dagingnya menjadi halus. Baik, seperti ini kira-kira setelah di blender. Maka boleh kita tempatkan di satu wadah, kemudian disimpan atau dipergunakan minimal setelah 15 menit. Selanjutnya teman-teman, kita tambahkan sedikit minyak untuk menggoreng bahan-bahan selanjutnya. Baik, kita akan menggoreng dulu kentangnya. Tunggu hingga minyaknya itu panas. Apabila terlalu panas, boleh kita kecilkan sedikit apinya sewaktu memasukkan kentangnya. Baik, seperti ini kita masukkan dan kita akan menggoreng kentangnya. Tidak usah sampai tergoreng sekali, kira-kira setengah matang saja sudah boleh. Baik, selanjutnya kita akan perlihatkan, kita percepat video ini untuk memperlihatkan kepada teman-teman kentang yang akan digoreng setengah matang. Baik teman-teman, ini sudah mulai setengah matang. Teman-teman bisa lihat kentangnya sudah agak sedikit tergoreng. Baik, kita tiriskan agar minyaknya itu tidak banyak melekat di kentang ini.
Ya, kira-kira seperti ini, digoreng setengah matangnya. Baik, kita tempatkan dulu di satu wadah. Ini semua kentang sudah kita goreng. Maka selanjutnya kita tambahkan sedikit minyak lagi untuk menggoreng bahan-bahan selanjutnya. Kita masukkan dulu bawang putihnya, disusul dengan bawang merah yang sudah kita potong-potong seperti ini. Baik teman-teman, boleh kita aduk-aduk sebentar hingga bawang putih dan bawang merah itu layu dan wanginya itu keluar. Baik, kira-kira seperti ini kita aduk teman-teman. Setelah itu kita masukkan bawang bombaynya yang sudah kita potong-potong seperti ini, dan kita aduk-aduk juga teman-teman hingga bawang bombaynya itu sedikit layu. Baik, kemudian kita masukkan daging cincang yang sudah kita blender dan kita sudah racik bumbunya. Baik teman-teman, daging ini sewaktu diaduk sambil kita tekan-tekan sebentar agar dagingnya itu bisa tersebar. Video ini sengaja tidak kita potong agar teman-teman bisa melihat proses pengadukan dari awal dagingnya itu mentah sampai menjadi matang. Tapi kita percepat videonya agar bisa lebih menghemat waktu. Baik teman-teman, bisa kita lihat dagingnya ini dari warna kemerahan sudah mulai matang, berubah warnanya seperti ini teman-teman. Baik, selanjutnya teman-teman kita masukkan tomat dan daun pre yang sudah kita potong-potong seperti ini. Baik, lanjut kita adukkan lagi agar daun pre dan tomatnya bisa sedikit layu. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menambahkan kecap manis seperti ini. Baik teman-teman, kita aduk sebentar agar kecap manisnya itu bisa tersebar merata. Baik, perlu kita aduk sesaat agar lebih merata lagi. Kemudian teman-teman, kita masukkan kentang yang sudah digoreng setengah matang ini. Baik teman-teman, kita aduk-aduk sebentar agar semua bahan bisa terbaur dengan kentang gorengnya ini. Baik teman-teman, boleh kita tambahkan lagi sedikit kecap agar cukup untuk melumuri kentang goreng setengah matang ini. Baik, selanjutnya akan kita tambahkan juga saus tiram secukupnya seperti ini teman-teman. Baik, kita aduk bersama agar kecap dan saus tiramnya bisa tersebar merata. Baik teman-teman, kita aduk sesaat agar lebih merata lagi. Dan teman-teman, kita tambahkan sedikit perisa jamur atau ekstrak jamur seperti ini. Kemudian kita akan tuangkan sedikit minyak wijen seperti ini teman-teman. Baik teman-teman, kita aduk sebentar agar bisa tersebar merata. Ya, perlu kita aduk sesaat agar lebih merata lagi. Kemudian teman-teman, kita masukkan lada hitam yang telah kita tumbuk giling menjadi halus. Baik teman-teman, setelah itu kita aduk-aduk sebentar agar bubuk lada hitamnya ini bisa tersebar merata. Selanjutnya teman-teman, berhubung kecap manis yang kita tambahkan lumayan banyak, jadi apabila tidak perlu, kita tidak usah menambahkan garam, tapi bila terasa kurang asin boleh kita tambahkan sedikit garam. Baik, kita aduk-aduk sebentar agar sedikit garam yang kita tambahkan tadi bisa tersebar merata. Baik teman-teman, ini
Kita boleh tes sebentar rasanya apakah sudah cocok. Baik teman-teman, sudah cocok, maka kita akan hidangkan di atas piring yang cantik ini. Jadi porsinya ini bisa untuk 2-3 orang. Dan prosesnya sudah selesai teman-teman. Inilah tumis daging kentang lada hitam. Teman-teman, setiap minggu kita akan mengupload video baru, dan apabila ada pertanyaan atau komentar-komentar boleh kita diskusikan. Pastikan dan silakan teman-teman bisa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai berjumpa kembali, salam sukses dan terima kasih.